Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur baru-baru ini merilis data tentang jumlah pengidap HIV/AIDS yang meningkat di daerah tersebut. Menurut data tersebut, sedikitnya 551 orang warga Cianjur terjangkit penyakit HIV/AIDS selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, 228 orang atau nyaris 50% diantaranya akibat perilaku lelaki seks lelaki atau LSL. Melansir Jabar News, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Cianjur, Frida Laila Yahya mengatakan setiap tahunnya ada sekitar 100 orang lebih ODA baru. ODA adalah sebutan bagi pasien HIV/AIDS. Menurut Frida, di luar data itu diduga masih banyak ODA baru yang tidak melakukan tes kesehatan. Frida mengatakan perilaku seks menyimpang rentan tertular HIV/AIDS. Apalagi jika hubungan seks menyimpang tersebut tidak memakai alat pengaman. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi sehingga daya tubuh semakin lemah dan rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV/AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah. Sehingga penting untuk memperhatikan faktor resiko HIV/AIDS yang berhubungan dengan kedua hal tersebut. Antara lain, 1. Sering berganti pasangan. 2. Melakukan hubungan seksual yang beresiko baik homoseksual maupun heteroseksual. 3. Melakukan jarum suntik narkoba secara bersamaan. 4. Penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin. Lalu seperti apa ya gejala HIV/AIDS? Simak penjelasan Dr. Richard Suwardi, spesialis penyakit dalam berikut ini ya. Sayangnya tidak. Jadi HIV ini seseorang yang positif tidak akan ada gejalanya sampai dia masuk ke fase AIDS. Memang ada yang kita sebut dengan gejala akut HIV, di mana gejalanya itu terjadi pada sejak pertama kali paparan, dia terjadi pada minggu kedua sampai minggu ke-9, variasi sekali. Dan ini tidak terjadi pada semua orang. Gejala itu biasa berupa panas badan, pegal-pegal, seperti gejala infeksi virus pada umumnya. Kadang-kadang disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening, tapi gejala ini kan sebenarnya mirip dengan gejala flu. Jadi biasa pasiennya ini nggak sadar. Kecuali kalau misalnya mungkin pada saat berobat ke dokter didapatkan memang ada riwayat penggunaan tindakan-tindakan yang beresiko menularkan HIV, biasanya saat berobat ke dokter pun dokternya nggak sadar kalau tidak didapatkan anamnesis ini. Dan gejala ini hilang, dalam waktu 1-2 minggu dia hilang. Dan pasiennya mungkin merasa, hanya pilek saja, hanya tidak ya. Nah, tapi sebenarnya dia sudah positif HIV kalau misalnya itu disebabkan oleh virus HIV. Dan setelahnya dia akan masuk fase dorman, di mana HIV-nya ini positif, tapi tidak ada gejala sama sekali. Daya tahan tubuhnya akan pelan-pelan dikikis oleh kuman ini, perlahan-lahan. Nah, tergantung dengan bagaimana gaya hidupnya si pasien, kesehatannya, pola makannya. Nah, suatu waktu dia akan menjadi AIDS. Kecepatannya sangat bervariasi tiap orang, tapi normalnya sekitar 5 tahun sampai yang paling lama mencapai puluhan tahun, 20 tahun lebih baru dia menjadi AIDS positif. Hingga kini, belum ada obat yang bisa benar-benar menghilangkan virus HIV dalam tubuh manusia. Namun, obat-obatan modern seperti ARV telah membuat para penyintas HIV/AIDS bertahan hidup. Karena saat ini obat-obatan modern sudah mampu menekan perkembangan virus HIV dalam darah. Sehingga para pasien HIV/AIDS berpotensi terhindar dari berbagai penyakit yang mungkin akan membahayakan nyawanya. Sobat Firvisi, untuk mencegah virus HIV, hindari berhubungan seksual beresiko seperti tanpa kondom, dan setialah kepada pasangan Anda ya. Dan jangan berganti-ganti pasangan serta hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Health Today berikutnya.